Shalom anak-anak semua, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 6 di Aku Tahu Channel. Kali ini kita memasuki pelajaran 2 dengan judul Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Di pelajaran 1 kita sudah belajar apa arti ibadah. Sekarang kita belajar tentang beribadah dan alasan mengapa kita harus beribadah. Materi ini terdapat di dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Hidup Bekerti kelas 6. Silakan anak-anak setelah menonton video ini nanti membuka buku paketnya. Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa ya untuk subscribe bagi yang belum ini. Kemudian like serta share. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kalian yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar pendidikan agama Kristen. Dengan kalian membagikan, mereka bisa belajar pendidikan agama Kristen. Anak-anak, mengapa orang Kristen perlu beribadah? Ingat, di pelajaran 1 kita sudah menjelaskan apa arti ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran 1 kita telah belajar bahwa ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu artinya segala aktivitas kita, kegiatan kita, semuanya itu memuliakan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga ditunjukkan dengan menjauhi larangannya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ibadah dalam artian kebaktian. Untuk itu, kita akan membaca di dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Nah, anak-anak nanti baca ya. Ini di rumah. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Kita akan menemukan apa-apa saja yang dimaksudkan, mengapa orang harus beribadah, mengapa umat Tuhan harus beribadah. Dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, kita menemukan seperti ini. Yang pertama, mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Artinya seluruh kehidupan kita mau persembahkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Dalam ibadah itu juga kita menemukan di poin yang kedua, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, maka ibadah itu harus ditunjukkan dengan mengasihi sesama, anak-anak. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan, lalu kita tunjukkan dengan sikap kita mengasihi sesama, menolong sesama, menolong orang yang kesulitan. Karena di Ulangan 10 ayat 12 dan 22, pesan Tuhan kepada umat Israel adalah, jikalau ada di tempatmu ada orang asing yang mereka mengalami kesulitan, maka engkau harus menolong mereka. Itu adalah sebagai bukti bahwa kamu beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi ibadah itu bukan cuma datang berbakti, ke gereja, ya berdoa, tetapi setelah itu harus ditunjukkan dengan kasih kita kepada orang lain. Yang ketiga, dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 ini, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya dan kebaikannya kepada kita, maka kita harus beribadah. Wah, jadi kita sudah menemukan ada 3 petunjuk yang kita dapatkan mengenai ibadah dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Bagaimana dengan Mazmur 100? Mari kita lihat. Dalam Mazmur 100 kita telah membaca, umat Tuhan diajak untuk beribadah kepada Tuhan itu dengan sorak-sorai, dengan nyanyian, dan tentu harus penuh dengan ucapan syukur. Artinya kepada Tuhan kita datang menaikkan syukur kita. Yang kedua, dalam Mazmur 100 ini, kita ini dinyatakan, kita ini adalah kepunyaan Allah, dan kita ini dombanya. Berarti kalau kita ini dombanya,
Allah itu adalah gembalanya. Dengan kata lain, kita ini ciptaan Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan. Kalau kita ini ciptaan, kita kepunyaan Tuhan, maka kita harus datang beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Tuhan kita. Yang ketiga, kita beribadah. Dalam Mazmur 100 dikatakan, karena Tuhan itu baik, ya, Tuhan baik selama-lamanya. Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menolong kita, maka kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Jadi, kita sudah menemukan Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, lalu di dalam Mazmur 100 juga kita telah temukan. Sekarang, mari kita cari atau kita jawab, apa alasan kita beribadah? Anak-anak, apa alasan kamu beribadah? Setelah kita membaca Ulangan 10 dan Mazmur 100, maka kita simpulkan adalah karena Tuhan sangat baik dalam hidup umatnya. Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Tuhan baik bagi kita. Maka kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita juga sudah diberkati oleh Tuhan. Maka saya datang beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat, bukan karena Tuhan akan memberkati kita, maka kita beribadah. Jadi ada orang bilang begini, saya beribadah supaya nanti Tuhan berikan saya kesehatan, supaya nanti Tuhan memberkati saya. Salah. Kita beribadah karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya nak ya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang ibadah Kristen. Anak-anak, seringkali orang-orang memahami bahwa ibadah itu hanya sekedar doa saja. Apakah benar demikian? Tidak ya anak-anak. Dalam ibadah itu, atau yang kita kenal juga sebagai kebaktian, bukan hanya doa, tetapi ada beberapa unsur yang lain. Misalnya nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, dalam kebaktian atau ibadah itu memang ada unsur-unsur yang tersusun dengan rapi untuk mengajak kita beribadah kepada Tuhan. Dan semuanya itu dilakukan hanya semata-mata menyenangkan Tuhan. Anak-anak, berikut ini adalah unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Artinya yang selalu ada dalam kebaktian kita. Yang pertama adalah doa. Nah, melalui doa kita dapat berkomunikasi kepada Allah. Melalui doa ini kita dapat menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Namun di dalam kebaktian, doa biasanya dipimpin ya oleh pemimpin doa atau pemimpin acara atau pemimpin kebaktian. Dalam kebaktian itu memang ada juga berbagai macam jenis doa. Di antaranya ada doa syukur, doa pengampunan dosa, ya. Ada doa epiklese, artinya ini adalah doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kemudian ada doa berkat, ya. Ketika kita sudah akan berakhir, kita akan menerima doa berkat dan doa pengutusan untuk pulang. Ada juga doa lain yang biasanya ada dalam kebaktian kita, yaitu doa syafaat. Nah, pernah dengar doa syafaat ya? Artinya kita mendoakan banyak hal, baik itu bangsa dan negara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Ini adalah doa syafaat. Jadi di dalam kebaktian ada berbagai macam doa. Dan doa ini biasanya ada yang memimpin. Selanjutnya, dalam kebaktian itu ada unsur nyanyian. Jadi yang pertama tadi doa, yang kedua nyanyian. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal. Ya, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Jadi melalui nyanyian ini kita sedang menyatakan syukur kita. Kita sedang menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Kita sedang menyatakan tentang ya bagaimana kita mengakui dosa kita. Kita menyatakan tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam kebaktian terdapat berbagai macam jenis nyanyian. Ya, ada nyanyian untuk pembacaan firman Tuhan, ada untuk persembahan, ada nyanyian untuk ucapan syukur,
Ada juga nyanyian yang penyesalan akan dosa. Lalu ada juga nyanyian yang berupa penghiburan. Dalam setiap berbagai macam kebaktian atau ibadah, tentu tidak semua nyanyian bisa dipakai. Ada berbagai macam jenis nyanyian yang sudah diatur. Contohnya, ketika kita ibadah Natal, tentu lagunya bertema-temakan tentang Natal ya. Lalu ketika kita ibadah Paskah, maka lagu-lagunya adalah yang bertemakan Paskah, baik Jumat Agung maupun Paskah ya anak-anak ya. Nah, jadi tidak bisa dicampur baurkan seperti itu. Ada tema-temanya. Nah, gereja biasanya sudah mengatur hal-hal demikian. Yang ketiga, dalam unsur-unsur kebaktian itu adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Kita mengetahui bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi melalui Alkitab ini kita dapat mengetahui bagaimana Allah bekerja. Ya, melalui Alkitab ini kita mengetahui Allah bekerja di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi kita mengetahui karya Allah bukan melalui komik atau majalah, tetapi melalui Alkitab. Para penulis Alkitab ini menuliskan pengalaman mereka yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Jadi anak-anak, melalui Alkitab kita mengetahui bagaimana karya Tuhan di sepanjang sejarah. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan bumi, bagaimana Tuhan menuntun umat-umatnya dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Itu kita temui di Alkitab ya anak-anak. Nah, pembacaan Alkitab itu kemudian akan dijelaskan oleh para pendeta atau mereka yang belajar teologi. Mereka menjelaskan untuk menolong kita ya, agar kita memahami firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama-sama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung harmonis dan indah. Jadi dalam pembacaan Alkitab itu nanti akan dijelaskan oleh para pendeta, gembala, pastor, dan sebagainya. Ya, orang-orang yang belajar teologi ya, mereka yang akan membantu kita memahami firman Tuhan. Unsur yang keempat yaitu pengakuan iman. Jadi yang pertama tadi unsur dalam kebaktian itu adalah doa, nyanyian, pembacaan Alkitab, dan khotbah. Yang terakhir adalah pengakuan iman. Pengakuan iman itu ada 3 yang dapat kita kenal di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah pengakuan iman rasuli, yang kedua pengakuan iman Athanasius, yang ketiga adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Anak-anak, walaupun ada tinggal pengakuan iman, nah yang paling sering diucapkan atau yang dipakai dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli anak-anak. Coba lihat, perhatikan gereja-gereja kita. Kita banyak, hampir semua menggunakan pengakuan iman rasuli. Tahukah kalian bunyi pengakuan iman rasuli itu? Mari kita lihat. Nah, ini dia pengakuan iman rasuli yang kita pakai di gereja. Ya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, itu adalah pengakuan iman rasuli anak-anak. Ya, pengakuan ini dituliskan oleh bapak-bapak gereja agar senantiasa diucapkan dalam kebaktian-kebaktian untuk mengingatkan kita betapa besar dan agungnya Tuhan kita.
Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan kita atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi ini adalah sebagaimana ucapan kita atau keyakinan kita kepada Tuhan. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja pada saat kebaktian minggu, ya anak-anak. Jadi jelas bahwa pengakuan iman itu sangat penting. Dalam kebaktian juga anak-anak terdapat yang disebut dengan liturgi. Apa sih liturgi itu? Liturgi adalah susunan atau tata ibadah. Tujuannya adalah agar ibadah atau kebaktian itu berjalan dengan tertib dan teratur. Coba kalau tidak ada susunannya, bagaimana itu? Ibadahnya akan berantakan. Tidak tahu awalnya, tidak tahu tengahnya, tidak ada akhirnya. Berantakan, tidak teratur. Maka disusunlah liturgi. Nah, setiap gereja itu memiliki susunan atau tata ibadah yang berbeda-beda. Namun, pasti ada beberapa persamaannya. Contohnya seperti ini, susunan atau tata ibadah. Biasanya yang pertama itu adalah panggilan beribadah, ada bernyanyi, doa pembukaan, pengakuan dosa, bernyanyi, lalu pembacaan Alkitab, khotbah, dan seterusnya. Sampai nanti adalah doa pengutusan, berkat, atau penutup. Nah, itu adalah susunan tata ibadah yang biasanya ada dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Kalau di tempat kalian, susunannya bagaimana ya? Liturginya bagaimana ya tata ibadahnya? Nah, nanti kalian kirimkan sama Pak Guru ya di classroom tentang susunan atau tata ibadah dalam gereja kalian, liturgi yang terdapat di dalam gereja kalian. Anak-anak, setelah kita belajar tentang beribadah dan mengapa kita harus beribadah, maka kita dapat membuat kesimpulan. Beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Ya, jadi ingat, jadi kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lalu ditunjukkan kepada sesama. Dalam ibadah itu kita yang melakukannya secara komunal, artinya di dalam satu komunitas. Dan itu dalam satu persekutuan. Ada namanya juga ibadah sendiri, kalau nanti kita berdoa sendiri di rumah, begitu ya. Tetapi yang hari ini kita belajar beribadah secara komunal, artinya kita secara komunitas, persekutuan di gereja. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Jadi apa alasan anak-anak beribadah? Sudah tahu ya alasan kita beribadah. Karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kita semua. Demikian materi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.